Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Profesor Dr. Bambang Sujanarko MM dan Bapak Dr. Haris Harijanto MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Elektronika Dasar 1. Di sini, perkenalkan nama saya Redi Irmawati dengan NIM 2102101020004 dari kelas A Program Studi Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya membuat suatu rangkaian yang dinamakan dengan rangkaian Hartley, beserta dengan teorinya. Jadi, tujuan dari video ini yaitu mahasiswa dapat memahami pengertian dari osilator, dan yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengetahui dan memahami mengenai bentuk osilator Hartley. Nah, ada pun beberapa alat yang saya gunakan, alat atau komponen yang saya gunakan, diantaranya yaitu ada power supply, kemudian osiloskop, resistor, kapasitor, dan induktor. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan teorinya dulu ya. Jadi, osilator sendiri itu merupakan rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitudo yang konstan. Jadi, gelombang yang dihasilkan atau gelombang sinyal yang dihasilkan adalah memiliki bentuk gelombang sinus atau square wave, gelombang gigi gergaji, atau juga gelombang lainnya. Dan pada dasarnya, sinyal dari arus atau sinyal searah dari DC atau pencatu daya power supply itu dikonversikan oleh rangkaian osilator yang menjadi sinyal arus bolak-balik atau DC, sehingga menghasilkan sinyal listrik yang periodik dengan amplitudonya itu konstan. Nah, terdapat pula beberapa istilah yang berkaitan erat dengan rangkaian osilator, yaitu periode, amplitudo, dan frekuensi. Nah, pengertian dari periodik sendiri yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali getaran atau waktu yang dibutuhkan pada satu siklus gelombang bolak-balik. Nah, biasanya itu dirumuskan dengan P, dengan satuan detik atau sekon, dan yang kedua ada amplitudo, di mana amplitudo sendiri itu merupakan simpangan terjauh yang diukur dari titik kesetimbangan dalam suatu getaran. Yang ketiga adalah frekuensi. Frekuensi ini merupakan sejumlah getaran yang dihasilkan selama 1 detik dengan satuan Hertz, atau rangkaian osilator sederhana ini terdiri dari dua, yaitu bagian utama yaitu penguat atau amplifier dan umpan balik atau feedback. Nah, pada dasarnya sendiri, pengertian osilator dan prinsip kerjanya itu menggunakan sinyal kecil atau desain kecil pada saat penguat atau amplifier diberikan arus listrik. Jadi kemungkinan besarnya itu diumpan balik ke penguat sehingga terjadi penguatan sinyal, dan jika terjadi keluaran output, maka penguat surfasa dalam sinyal yang diumpan balik, maka terdapat osilasi yang akan terjadi. Nah, penggolongan osilator tersebut biasanya itu dilakukan berdasarkan karakteristik dari frekuensi itu sendiri. Nah, keluaran yang dihasilkan berikut akan saya jelaskan bahwa penggolongan osilator berdasarkan frekuensi keluaran itu ada 3 macam, yaitu yang pertama, osilator dengan frekuensinya itu rendah, di bawah 20 Hz. Yang kedua ada osilator audio atau osilator yang dapat membangkitkan frekuensi audio di antara 16 Hz hingga 20 Kh. Yang ketiga yaitu osilator frekuensi radio atau radio. Nah, di mana radio pada osilator ini yaitu osilator yang dapat membangkitkan frekuensi radio di antara 100.000. Nah, terdapat juga penggolongan pada osilator berdasarkan dari sinyal outputnya sendiri. Yang pertama yang pertama akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, diantaranya itu kotak osilator gelombang segitiga dan osilator gigi gergaji. Sedangkan pada jenis osilator sinus, antara lain ada osilator Hartley osilator, White dan osilator, serta terdapat juga osilator kristal.
Jadi, rangkaian osilator banyak digunakan dalam perangkat-perangkat elektronika, yang kemudian itu seperti contohnya itu seperti pemancar radio, pemancar televisi. Nah, terdapat juga video game, di mana di sini saya akan menjelaskan atau saya tunjukkan hasil rangkaian yang saya buat. Nah, rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian Hartley karena ada beberapa bahan ya. Yang pertama itu terdapat power supply dengan besaran 12 volt. Kemudian terdapat osiloskop, terdapat resistor, kapasitor, induktor, dan ground. Ground tidak boleh dilupakan ya, karena mungkin memiliki pengaruh. Nah, untuk membuktikan apakah rangkaian ini berfungsi dengan baik atau tidak, kita bisa klik osiloskopnya ini, kemudian kita play. Nah, di sini setelah kita menyusunnya ini, kita akan menjalankannya. Nah, ketika sudah dijalankan ini, kan terdapat gelombang ini ya, yang berarti di mana ini menggunakan sepasang osilator dari teori tersebut yang membentuk feedback regeneratif yang dibutuhkan untuk osilasi. Nah, di sini tuh terdapat sepasang osilator ya. Nah, di sini juga kita dapat menunjukkan atau dapat mengetahui kemungkinan dari gelombang-gelombang tersebut. Nah, kita lihat dulu. Dari rangkaian ini kan sudah muncul gelombang ya. Nah, gelombang ini akan membentuk fasa sebesar 180. Kemudian akan berosilasi dalam rentang area frekuensi dapat diubah dengan mengubah nilai dari induktor itu sendiri. Nah, induktor ini juga bisa diubah-ubah begitu ya. Saya stop dulu. Nah, kapasitor dan induktor yang ada pada rangkaian tersebut itu memiliki konfigurasi induktor yang biasanya digunakan sebagai pemilihan komponen variabel. Dan kita juga dapat memilih kapasitor daripada induktor karena dapat memudahkan bagi kita serta memudahkan frekuensi osilasi yang ada. Nah, pada hal ini terdapat juga emitor yang bersama, yang nantinya dalam konfigurasi ini input dan output akan mengalami pergeseran. Nah, kita play lagi. Nah, ini pada V-nya itu sudah terdapat keluaran juga. Nah, dari rangkaian yang saya buat ini dapat disimpulkan bahwasanya osilator itu merupakan suatu rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran atau amplitudo yang konstan. Jadi, pada saat kita menjalankan osiloskop, gelombang sinyal yang terbentuk yaitu berupa gelombang sinus atau juga sinusoidal wave, di mana pada dasarnya sinyal arus atau sinyal searah DC dari power supply akan dikonversikan oleh rangkaian osilator yang menjadi sinyal arus bolak-balik atau AC, sehingga menghasilkan
sinyal basic yang periodik dengan amplitudo yang konstan. Selain itu, amplitudo atau rangkaian Hartley yang ada ini kan memiliki amplitudo yang konstan. Jadi kemungkinan besar terdapat kelemahan pada osilator Hartley itu sendiri. Nah, osilator Hartley itu terdiri dari kapasitor dan juga induktor, serta osilator Hartley itu biasanya disebut dengan LC. Nah, kita dapat mengetahui juga bahwasanya osilator Hartley itu merupakan suatu osilator dalam elektronika, di mana frekuensi osilasinya dapat ditentukan oleh rangkaian. Gitu ya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.